tidur, bangun. Lagi. Jika arwah ini pergi dari ruh, maka innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah bisa dipahami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, langsung aja, ini sudah terkenal suaranya, saya bahasanya. Siapa? Ibul Irang Bulukan Grup. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan, satu mengenai masalah orang-orang yang di perantauan jauh dengan sarangnya atau tempat lahirnya. Maka bila kepengen silaturahmi atau ketemuan dengan keluarga dalam jangka tahun atau 2 tahun, karena kita tidak bisa pulang, karena tidak bisa mudik, karena ongkos itu tidak mencukupi untuk beli tiket atau karcis. Bila kita kepengin mengadakan silaturahmi atau minta halal bil halal terhadap orang tua atau saudara, karena kita tidak bisa pulang, itu caranya gimana? Apakah bisa dengan komunikasi? Komunikasi orang mana itu komunikasi? Komunikasi itu orang Palembang. Orang Palembang. Iya, komunikasi. Kita kepengin berbicara dengan lewat udara yang dikatakan itu HP. Bisa video call atau bisa dengan surat atau cara lain. Dan bila itu memang betul bisa, maka karena aku masih bingung, kepengin mengadakan silaturahmi atau minta maaf terhadap orang tua dan saudara, karena saya tidak bisa mudik, itu apakah bisa cara seperti itu? Ya, terus? Karena kita itu kepengin sangat sekali setiap tahun itu pulang, karena tidak bisa pulang. Satu. Kemudian? Dan kedua kalinya, aku mau tanyakan kepada guru kami, Haji Kusojin As-Saifuddin, itu sebagai guru kami, mau menanyakan, karena kita kadang-kala sering mendengar dan juga jadi PR pekerjaan yang rumit bagi kita mengenai orang lagi ibro diterima ruh dan arwahnya. Antara ruh dan arwah serta sukma itu 3 bahasa, kata orang mengatakan 1 makna. Nah, aku itu di sana bingung, apakah iya 3 bahasa kok 1 makna? 1 antara ruh, 2 sukma, 3 arwah. Nah, maka aku tolong dijelasin. Bila itu memang betul sepanjang itu, maka aku langsung percaya. Bila aku sudah tanya terhadap guru kami, kalau aku belum tanya, aku belum bisa percaya. Karena yang kadang orang ibro itu, kalau dibanding itu dengan guru kami, kayaknya jauh berbeda. Nggak boleh. Rasa kita nggak gitu. boleh mencaci orang, nggak boleh. Ya, itu memang tidak seudon semacam itu. Tapi kayak kok aku bila belum tanya terhadap guru kami sendiri, maka aku belum puas. Maka aku langsung tanyakan sendiri kepada guru kami, apakah iya betul masalah arwah, ruh, dan sukma itu 3 bahasa 1 makna. Iya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali mangkok. Ipul kepingin puas karena kesukaannya makan ikan paus. Ketahuilah bahwa manusia difitrahkan oleh Allah untuk menyukai asal usulnya. Ipul asal usulnya dari mana? Dari Ciamis. Dari Ciamis. Kemudian asal usul pribadi jasad Ipul dari mana? Pamarisan. Dari orang tua. Jadi manusia pasti satu kangen kepada asal usulnya. Dari nasabnya orang tua, dari asal kelahirannya Ciamis. Sejauh terbang, bango terbang akan pulang ke kandang. Jadi pantaslah anak jauh-jauh dari sana ingin satu karena kangen kepada orang tua, yang kedua kangen dengan tempat kelahirannya. Tapi bagaimana kalau tidak ada uang? Apakah masih ada jalan solusi? Allah memberikan fasilitas yang tidak terbatas dengan ilmu IT-nya yang terus-menerus berkembang, meninggi sehingga tidak bisa diranjak oleh Ibul. Maaf, ilmu IT itu apa? Ilmu IT itu ilmu teknologi. Teknologi orang ngerti mana? Orang ngerti main teknologi. Teknologi itu bukan kopilogi, bukan. Teknologi teh gula jadi legi. Enggak apa-apa ya. Jadi Allah memfasilitasi
untuk bisa meminta maaf, berkomunikasi kepada orang tua ada wakil. Kalau dulu awal-awal orang bisa menulis dengan pakai surat karena ada kantor pos, kemudian ada yang manual dengan mempercayakan orang, tapi sekarang cukup dengan barang kecil, kepeng, bisa dibawa kemana-mana, bahkan bisa tadi video call, maka cukup untuk mewakili silaturahmi dengan online. Akan tetapi Kang Ipul, offline itu lebih baik. Artinya anak datang kepada orang tuanya ini memberikan makna yang banyak. Dari sisi kejiwaan orang tuanya lebih senang. Dari sisi kejiwaan juga anak dan orang tuanya terpenuhi rasa kangen. Kangen nggak sama orang tua? Kangen sekali. Betul, orang tua harus kangen sebagai rasa syukur kita dihadirkan di dunia. Melalui orang tua. Man lam yaskurinas, lam yaskurillah. Bersyukur kepada Allah, kita harus caranya bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah, caranya bersyukur kepada manusia. Nah, kita lahir di dunia melalui manusia yang bernama orang tua. Maka bersyukur kepada orang tua adalah bagian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, bernilai silaturahmi kalau mau datang. Wah, tapi kan materi apa tadi ya? Materi orang Palembang apa orang Sumatera? Orang Palembang. Materinya tidak ada. Jangan khawatir. Kalau memang apa yang ada bisa diusahakan, tapi tidak perlu ngutang-ngutang yang tidak menjanjikan untuk bisa dibayar. Dengan materi yang ada, orang bersilaturahmi manfaatnya 4. Yang pertama akan menambahkan pencerahan. Banyak ilmu-ilmu yang diserap, baik di perjalanan ataupun nanti saat bertemu dengan orang tua dan kakak beradik. Yang kedua, mahabbatun fil ahal, tambah kangen. Sehingga bisa mengikat persilaturahmian. Orang tuanya tambah kangennya kepada anak sehingga lebih mencintai, dengan kakak beradik juga semacam itu. Yang ketiga, mansaatul fil ajal, akan ditambah umurnya. Artinya bisa ditambah beneran ataupun umurnya, kehidupannya menjadi lega sehingga dari kelegaan ini amal-amal kebaikan terus-menerus dilakukan. Yang terakhir, bisa memudahkan mencari rezekinya. Boleh jadi datang ke sini, kakak atau adiknya masih pun, kemudian seketika pulang di sangoni. Nah, itu kan bagian-bagian daripada silaturahmi. Jadi memang betul meminta maaf kepada orang tua melalui HP boleh, tapi datang itu lebih baik. Nah, bagaimana kalau orang tuanya jauh dan tidak bisa didatangi, ataupun tidak ada kabarnya, ataupun sudah istet, meninggal? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pernah seorang sahabat bertanya dalam hadis dialognya, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abirru huma bihi ba'da mautiha. Nabi Muhammad ditanyakan, ya Rasul, masihkah ada kesempatan saya berbuat kepada orang tua ba'da mautiha, orang tua saya sudah meninggal? Kata Rasul, ada. Qala as-sholatu wa du'a'u lahuma. Doakan orang tuanya. Sholat di sini ada yang bermakna doa atau yang disebut juga sholat birrul walidain. Ada yang melakukan sholat bermakna lughat ataupun sholat bermakna istilah. Kalau sholat bermakna lughat ya doa. Kalau sholat bermakna istilah berarti gerakan-gerakan yang diawali dengan takbir, Allahu Akbar, yang diakhiri dengan Assalamualaikum. Allahumma inni as'alukal fauza bil jannah. Yang kedua, istighfar untuk orang tuanya. Jangan lupa setelah sholat jangan salam kelepat. Allahumma antas angin, antas salam, jangan sampai Allahumma lantas jalan. Tapi ucapkanlah astaghfirullahaladzim liwa hidayah warhamhumah kama rabbayana shighara. Betul. Yang ketiga, wa infadungah dihima. Kalau dulu orang tuanya punya tujuan, punya janji kepada orang, punya hutang pada orang, hutangnya lunasi, janjinya terus kemudian dilaksanakan. Wa ikramu sadiqihima. Orang tua dulu punya CS. Tahu CS nggak? Tahu. Nah, CS bukan kasir. Temen. CS, punya temen, punya mukholid. Maka dulu yang pernah baik dengan orang tuanya disambung kembali. Nanti saya orang tua akan
kembali diingat oleh mereka-mereka. Wasilaturahmi allatilatusulu ila bima, itu termasuknya muliakan CS orang tua dan juga disilaturahmi. Pertanyaan yang terakhir tentang apa? Ruh. Terus kemudian arwah. Terus kemudian sukma. Wayas alunaka anir ruh. Kuli ruhu min amri robbi. Di dalam Al-Quran kalau bertanya ruh, ya mereka bertanya ruh. Tak katakanlah ruh itu urusan Tuhan. Ya. Tapi memang kalau hanya menjabarkan apa dan perbedaannya, mudah-mudahan ada seorang ulama ahli hikmah, dia mengarang kitab namanya Duratun Nasihin, membedakan di antara ruh dan sukma ya. Ya. Perbedaan ruh dan arwah dulu. Ruh itu menunjukkan kata mufrad satu. Kalau arwah itu menunjukkan kata banyak. Jamak. Jadi kalau kita mau mengirim kepada orang, misal Bapak Ibu punya orang tua namanya siapa? Haji Mat Rohani. Maka ila ruhi Haji Mat Rohani. Ya. Akan tetapi kalau memang Mas Ibu ingin mengirim banyak orang, ya. Ada Pak Mat Rohani, ada adiknya, ada kakaknya segala macam, maka ila arwahi Mat Rohani wa Faija wa Parina wa Nur Rohman wa Parjo wa Parno wa Tukiyam Waponija, itu dengan kalimat arwah. Itu hanya perbedaan ruh dan arwah. Kemudian sukma. Nah, sukma ternyata di dalam bahasa Arab bukan bermakna ruh, tapi memiliki sebutan lain. Kalau di bahasa Arab disebut dengan rawan. Fa in qila mal farqu baina ruh wa rawan, apabila ditanyakan kepadamu apa perbedaan ruh dan rawan, maka kami menjawab, kami di sini adalah sohibu kitab Duratun Nasin. Ar-ruh la yadhabu wa la yaji'u. Kata beliau, ruh itu tidak datang dan tidak pergi. Ruh itu tetap. Ya, ruh itu tidak datang, tidak pergi, tetap. Ya. Lah, wa idza jala. Kemudian wa idza jala arwan nama warwanu yadhabu wa yaji'u. Wa idza jala arwan namal abdu wa idza jala arruh mata al abdu. Jadi kalau ruan ini kadang datang dalam kehidupan kita, kadang pergi dalam kehidupan kita. Kalau pergi dari diri kita, maka ibu tertidur, terlena, sehingga masuk dalam alam di antara langit dan bumi. Kadang melihat ada pasar, kemudian ibu membeli semangka, kemudian membeli es campur, dimakannya. Sepulang dari pasar tiba-tiba ada anjing menggonggong, kemudian mengudaknya bahasa Sunda. Oh iya, diburu-buru. Memburunya juga bahasa Jawa ya. Saking lemponya ibu sehingga ibu terlalu capek, bukan terjatuh, kepuyuh-puyuh. Oh iya. Bahasa Inggrisnya apa? Berkepuyuh-puyuh. Kepuyuh-puyuh. Perkencing-kencing. Oh, iya, bukan kencing batu. Ketika bangun kencing beneran. Iya. Itu yang disebut dengan rawan. Jika rawan pergi atau sukma, jika sukma pergi, maka ibul tidur. Jika sukma datang, ibul bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, tidur, bangun lagi. Jika arwah ini pergi dari ruh, maka innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah bisa dipahami? Insyaallah. Terima kasih, mudah-mudahan menjadi pelajaran penting bagi kita semua.